channel YouTube Mas dan Ember. Kisah setan yang selalu gagal mengadu domba keluarga Nabi Ibrahim. Ahli sejarah Yahudi berpendapat bahwa yang disembelih Nabi Ibrahim adalah Ishak, bukan Ismail. Di sini kita bukan akan menguji adanya perselisihan pendapat itu. Muhammad Husa Haikal dalam buku sejarah hidup Muhammad yang diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Auda menyebut dalam Kisah Elenbia Syekh Wahab Najar berpendapat bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Argumentasi ini justru diambilnya dari Taurat sendiri, bahwa yang disembelih itu dilukiskan sebagai anak Nabi Ibrahim satu-satunya. Pada waktu itu Ismail adalah anak satu-satunya sebelum Ishak dilahirkan. Setelah Siti Sarah melahirkan, maka anak Nabi Ibrahim tidak lagi tunggal, melainkan sudah ada Ismail dan Ishak. Dengan mengambil cerita itu, menurut Haikal, seharusnya kisah penyembelihan dan penebusan itu terjadi di Palestina. Hal ini memang bisa terjadi demikian kalau yang dimaksudkan itu terjadi terhadap diri Nabi Ishak. Selama itu Nabi Ishak dengan ibunya hanya tinggal di Palestina, tidak pernah pergi ke Hijaz. Akan tetapi cerita yang mengatakan bahwa penyembelihan dan penebusan itu terjadi di atas bukit Mina, maka ini tentu berlaku terhadap diri Nabi Ismail. Oleh karena di dalam Quran tidak disebutkan nama orang korban itu, maka ahli-ahli sejarah kaum muslimin Burlen Linen pendapat tentang pengorbanan dan penebusan itu. Kisahnya ialah bahwa Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya Tuhan memerintahkan kepadanya supaya anaknya itu dipersembahkan sebagai kurban dengan menyembelihnya. Pada suatu pagi berangkatlah ia dengan anaknya. Bila ia sudah mencapai usia cukup untuk berusaha, ia Ibrahim berkata, "Oh anakku, dalam tidur aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Lihatlah, bagaimanakah pendapatmu?" Anaknya menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jika dikehendaki Tuhan, akan kau dapati aku dalam kesabaran." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Quran Surat As-Saffat 103. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim." Qiyas As-Saffat 104. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat As-Saffat 105. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Quran Surat As-Saffat 106. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat 107. Beberapa cerita melukiskan kisah ini dalam bentuk puisi yang indah sekali. Kisahnya setelah Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya bahwa ia harus menyembelih anaknya dan memastikan bahwa itu adalah perintah Tuhan. Ia berkata kepada anaknya itu, "Anakku, bawalah tali dan parang itu. Mari kita pergi ke bukit mencari kayu untuk keluarga kita." Anak itu pun menurut perintah ayahnya. Ketika itu datang setan dalam bentuk seorang laki-laki, mendatangi ibu anak itu, seraya berkata, "Tahukah engkau kemana Ibrahim membawa anakmu?" "Ia pergi mencari kayu dari lereng bukit itu," jawab ibunya. "Tidak," kata setan lagi, "ia pergi akan menyembelihnya." Ibu itu menjawab lagi, "Tidak, ia lebih sayang kepada anaknya. Ia mendakwakan bahwa Tuhan yang memerintahkan itu. Kalau itu memang perintah Tuhan, biarkan dia menaati perintahnya," jawab ibu Nabi Ismail. Setan itu lalu pergi dengan perasaan kecewa. Ia segera menyusul anak yang sedang mengikuti ayahnya itu. Kepada anak itu pun, ia berkata seperti terhadap ibunya tadi. Tapi jawabannya pun sama dengan jawaban ibunya juga. Kemudian setan mendatangi Nabi Ibrahim dan mengatakan bahwa mimpinya itu hanya tipu muslihat setan supaya ia menyembelih anaknya dan akhirnya akan menyesal
Tetapi oleh Nabi Ibrahim, setan itu ditinggalkan dan dilaknatnya. Dengan rasa jengkel, iblis itu mundur teratur. Karena maksudnya tidak berhasil, baik dari Ibrahim, dari istrinya, atau dari anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan kepada anaknya tentang mimpinya itu dan minta pendapatnya. Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan. Lalu katanya lagi dalam balada itu, Ayah, kalau ayah akan menyembelihku, kuatkanlah ikatan itu, supaya darahku nanti tidak terkena, ayah, dan akan mengurangi pahalaku. Aku tidak menjamin bahwa aku takkan gelisah bila dilaksanakan. Tajamkanlah parang itu supaya dapat sekaligus memotongku. Bila ayah sudah merebahkan aku untuk disembelih, telungkupkan aku dan jangan dimiringkan. Aku khawatir bila ayah kelak melihat wajahku, ayah akan jadi lemah sehingga akan menghalangi maksud ayah untuk melaksanakan perintah Tuhan itu. Kalau ayah berpendapat akan membawa bajuku ini kepada ibu kalau-kalau menjadi hiburan baginya, lakukanlah ayah. Kata Nabi Ibrahim, ini adalah bantuan besar dalam melaksanakan perintah Allah. Kemudian ia siap melaksanakan. Diikatnya kuat-kuat tangan anak itu, lalu dibaringkan keningnya untuk disembelih. Tetapi kemudian ia dipanggil, Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu. Anak itu kemudian ditebusnya dengan seekor domba besar yang terdapat tidak jauh dari tempat itu. Lalu disembelihnya dan dibakarnya. Demikianlah kisah setan yang gagal menggoda keluarga Nabi Ibrahim dalam penyembelihan dan penebusan itu. Ini adalah kisah penyerahan secara keseluruhan kepada kehendak Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen